Ngeklik nulis belum diklik oke. Jadi sebentar tinggal klik oke aja. Sama yang praktikum ini juga sekalian guys ya. DVD. Ini kok saya buka di laptop saya ini kok ada privasi gitu ya Pak ya? Jenengan sama nggak ini? Saya yang reguler, yang RPL Pak. Gimana? Hari ini atau Sabtu Pak yang reguler Pak? Kok reguler, yang RPL? RPL, hari ini. Oh, hari ini juga? Oh iya. Sudah saya buka ini. Gabung Pak Dedi, digabung. Oh digabung ya, oke siap. Ya, sudah, monggo ini sudah saya buka semua, yang reguler maupun yang RPL ya. Bisa sambil absen dulu. Baik, ini untuk hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar terkait dengan teknik penyinaran DWDI ya, double wall, double image. Mungkin materinya saya share di sini juga aja. Nanti bisa di-download dulu. Nanti mungkin Pak Rapana yang ahlinya ya, bisa ngoreksi kalau ada yang salah-salah. Ini masih belajar. Ngajari profesor ya. Nanti ujian Pak Patan aja itu bikin soal Pak. Gimana tadi filenya? 2020. Teknik penyinaran. Nah, itu sudah saya share di kolom chat ya. Di kolom chat yang satu agak besar ini. Nah, ini untuk materi hari ini ya. Terkait dengan teknik penyinaran yang DWDI. Ini sebenarnya di materi ini semua teknik ya, semua teknik, tapi kita loncat ke yang DWDI. Nah, beberapa istilah dulu ya sebelum kita lanjut. Mungkin nanti ketika kita akan melakukan praktikum ya atau pengukuran penyinaran ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati karena nanti terkait dengan pemilihan KB, kemudian ada penentuan waktu, itu kan ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan antara satu teknik dengan teknik yang lain. Nah, ini yang hari ini ya, DWDI ini ya. Di sini untuk menentukan waktu penyinaran, berapa waktu yang diperlukan itu kan 2 kali tebalas. Nah, tebalas itu ngukurnya dari mana? Itu perlu kita ini dulu ya, cermati dulu. Yang namanya tebalas itu yang seperti apa. Kemudian nanti untuk penetrameter ya, penetrameter atau
IKB gitu ya, indeks kualitas bayangan atau IKI gitu ya, itu semuanya satu tebalas. Nah, tebalas itu kalau dari samping itu ya, nanti teman-teman kalau ngukur atau memperhatikan bentuk lasanya ya, satu tebalas ini ya, ini ada gambar lasanya enggak ya ini. Nah, contoh ini. Nah, ini namanya tebalas itu dari atas sini sampai sini gitu ya. Dari yang ini namanya tebalasan yang ini. Bedakan dengan tebal material. Kalau tebal material itu berarti yang materialnya aja ini. Ini tebal material. Ada tebal material, kemudian ada tebalasan. Nah, tebalasan yang ini. Lebih tebal dari material, Pak. Ya, kalau lasan biasanya lebih tebal dari material karena ada namanya istilahnya reinforcement ya. Reinforcement ini kenaikannya ini ya. Ketinggiannya ini. Nah, ini namanya reinforcement. Ada reinforcement luar yang tampak dari luar, ada reinforcement dalam. Ini bagian dalam pipa, di dalam pipa gitu. Jadi sekali lagi untuk nanti penentuan waktu, berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan penyinaran itu untuk teknik yang DWDI ya, yang DWDI yang hari ini kita pelajari itu 2 kalinya. 2 kali dari tebalasan ini karena DW ya double wall, bahwa sinar radiasi yang kita berikan itu menembus 2 dinding. Kan bentuknya pipa gitu ya, bentuknya pipa, maka ada dari atas dari bawah itu double wall tembus semuanya. Tapi yang dihitung adalah 2 tebalasan. Jadi ada istilah tebalasan, ada istilah tebal material. Nah, itu jangan salah ngukur gitu ya. Nanti ketika pas praktikum mungkin karena grogi, tergesa-gesa dan sebagainya salah masukkan. Nah, pas ngitung waktunya salah dimasukkan, ternyata yang dimasukkan adalah tebal materialnya, nah, itu tentu akan salah. Karena material kita biasanya kan tipis itu ya, tipis, waktunya kelebihan, jadinya nanti gosong, kehitaman. Itu kalau salah menentukan waktu. Nah, baik kita masuk ke ini ya, teknik penyinaran yang double wall, double viewing. Mungkin sambil buka presentasi yang sudah ini saya share tadi di situ. Nah, sebelumnya untuk teknik ini ya, teknik ini kita gunakan itu untuk ketebalan atau diameter luar. Nah, ada istilahnya diameter luar lagi ya. Diameter luar itu 3,5 in, ya, maksimal 3,5 in. Ini bisa kita gunakan. Teknik double wall, double image ellipse ini ya. DWDI ellipse ini. Nah, ini kita baca yang bareng-bareng yang ini dulu aja. Nah, yang petunjuk praktikumnya dulu. Nah, ini ya. Jadi ini praktikumnya untuk DWDI ini ya. Nah, untuk melakukan uji radiografi las sirkumferensial ya, las yang melingkar pada pipa besi diameter nominal. Nah, diameter nominalnya adalah diameter luar. Ya, diameter luar itu 3,5 in atau lebih kecil. Dengan teknik DWDV, double wall, double viewing. Ini sesuai dengan ASME ya, ASME 5 artikel 2. Jadi beberapa pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, ini ya, untuk perhitungan waktunya. Untuk perhitungan waktunya, ini adalah SFD elip dibagi SFD kurva kuadrat dibagi E per I. Ini kalau kita menggunakan X-ray ya. Kalau kita pakai X-ray, biasanya kalau ini kita pakai X-ray ya, jadi exposure dibagi arusnya. Tapi kalau menggunakan sumber mungkin iridium ataupun yang lainnya, maka pakai rumus yang bawah, menggunakan aktivitasnya. Nah, ini. Jadi sekali lagi untuk pemilihan teknik ini bisa kita gunakan untuk pipa dengan diameter luar, ya, diameter nominal itu diameter luar
itu kurang atau sama dengan 3,5 in. Jadi maksimal diameter luarnya itu 3,5 in. Ada gambarnya. Ya. Nah, kalau dari gambar ini, diameter OD itu ya, berarti offset diameter itu ya, diameter nominal berarti yang ini. Dari ujung sini sampai ujung ini, kalau kita ukur, itu adalah diameter luarnya maksimal 3,5 in ya, 3,5 in. Ini tadi, 3,5 in, atau kurang lebih 80 berapa ya, 89 mili ya, kalau dijadikan ke mili. Nah, bagaimana kita membuat elipsnya ini ya, membuat elips dari, kalau yang sebelumnya Pak Tasih mungkin ya, DWDI ya, double wall, DWSI double wall, tapi yang single image saja itu sama-sama apa namanya, bentuknya kita meradiografi las melingkar, tapi hanya ada satu apa istilahnya, satu bayangan lasan aja yang tampak di film. Tapi untuk yang DWDV ini ada bentuk keseluruhan dari film itu ya, apa dari lasan itu sudah kelihatan di filmnya, sehingga bentuk radiografinya berbentuk elip ini ya, berbentuk elip. Caranya digeser ya, kita geser pipa dan filmnya itu pada jarak tertentu. Nah, nanti juga ada rumusnya berapa pergeserannya ini. Yang kalau biasanya kalau kita pakai X-ray ya, yang kita geser kan materialnya, material dan filmnya kita geser. Tapi kalau ini menggunakan sumber ya, kalau kita menggunakan sumber pipanya nggak bisa digeser-geser ya, berarti yang digeser adalah sumbernya ya. Tujuannya adalah untuk biar nanti terbentuk ini ya, berbentuk elip ini di filmnya ya, terbentuk radiograf berbentuk elip. Nah, berapa pergeserannya? Ini ya, pergeseran ini P-nya ini yang kita cari ya. P-nya ini yang kita cari, berapa pergeseran dari sumber atau pergeseran dari itu. Ini 1/5 dari SFD tegak ditambah 2L. Nah, SFD tegak itu adalah jarak antara apa ini? Source to film. Jadi sumber ke film, tegak lurusnya. Kalau di apa namanya, di praktikum nanti kita ukur dulu ya, mungkin sudah diukurkan ya, sudah diukurkan oleh asisten, SFD tegaknya sekian, katakanlah mungkin 500 atau 600 atau berapa gitu ya, 600 mili atau 500 mili, nah itu SFD tegaknya. Nah, yang kita cari adalah SFD dari elipsnya ini, ya, SFD elipsnya ini, SFD elipsnya ini. Kita bisa sumbernya yang kita geser dari tengah-tengah lasan tadi itu, awalnya kan dari tengah-tengah lasan ini ya, tepat di atas tengah lasan ini kita geser. Kalau pakai sumber, ya ini sumbernya kita geser. Tapi kalau kita pakai X-ray, yang gampang itu kita geser materialnya ini ya, material beserta filmnya, itu kita geser. Nah, gesernya kemana? Ini yang sering juga salah ya, sering juga salah. Itu gesernya ketika nanti di materialnya itu teman-teman sudah memberi tanda marker lokasi, sudah ngasih tanda identifikasi, kemudian juga kawat IKB-nya itu gesernya itu ini dianggaplah sebagai kepalanya gitu ya, sebagai kepalanya. Jadi ditarik searah dengan kepalanya ini. Kalau ke posisi kepalanya itu di sini, ya posisi marker identifikasi di sini, maka ya nariknya ke sana. Ini berarti ke kiri gitu ya. Kenapa? Kalau nanti ini nariknya misalkan dari sini ya, malah didorong gitu ya, didorong ke kanan, nah nanti bayangannya dari identifikasi, marker lokasi, atau mungkin juga apa namanya itu, nama dari IKB-nya itu akan nutupi lasannya ya, akan nutupi citra lasannya, itu yang tidak kita inginkan ya, yang tidak kita inginkan. Sehingga sekali lagi diperhatikan ini
menggesernya, kalau kita mau menggeser pipanya ini ya, kalau ini menggeser pipanya ini adalah kita tarik searah dengan kepalanya ini ya. Di mana posisi ada marker, ada identifikasi, dan ada IKB-nya ini. Ini kalau kita pakai X-ray ya, kalau kita pakai X-ray yang kita geser materialnya. Tapi kalau kita pakai sumber radiasi, ya sumber radiasi entah itu iridium ataupun yang lain, kita gesernya sumbernya itu berarti ini menjauhi dari marker. Ini intinya jangan sampai ini malah digeser ke sini, nanti bayangannya ini kan masuk ke sana. Nah, itu bayangan yang kita ya, bagaimana kita membayangkan untuk bagaimana tidak terbentuk ini ya, marker lokasi identifikasi nutupi bayangan lasan. Mungkin sebentar saya kalau ada gambar hasilnya di sini ada enggak ya? Nah, kira-kira itu. Ini ngitung SFD elipnya. Jadi setelah ketemu P, maka kita ketemu SFD elip. Nah, SFD elip nanti untuk apa? Untuk ngitung ke waktu ini. Nah, itu. Jadi urutannya gitu ya. Kita sudah tahu data SFD tegaknya, ya. Bisa nanti kita diukurkan dulu. Kemudian 2L. Nah, L ini adalah lebar lasan. Lebar lasannya. Ini ada keterangannya. Lebar lasan. Ya ini, lebar lasan yang kalau lasan itu kan bisa kita ukur lah ya. Bisa kita ukur, kita lihat pakai jangka sorong itu, kita ukur lebar lasan. Itu untuk menghitung pergeseran ya, P. Ketemu P, nanti dimasukkan ke rumus ini untuk menghitung SFD elip, ketemu SFD elip, kita gunakan untuk menentukan waktu. Ya. E per I. Nah, yang penentuan waktu tadi, yang digunakan adalah E adalah nilai eksposur yang diperoleh dari eksposur zat sesuai dengan 2 tebalas ya. Ini tadi kan sudah kita sampaikan ya, 2 tebalas. Nah, hati-hati ya, kalau misalkan kita ngukur ketebalan lasannya adalah misalkan berapa ya, 3 mili gitu ya misalnya, 3 mili tebalasannya. Atau itu referensinya. Ya katakanlah 6 mili tebalasannya. Berarti nanti untuk mengukur eksposurnya ini ya, mengukur eksposur itu 2 kalinya. Berarti nanti kita carinya di 6 mili gitu ya. Kalau di 12 mili, kalau tadi 6 mili dikali 2 jadinya 12 mili. Eksposur. Kemarin sudah disinggung eksposur zat belum sama Pak Rosa atau mungkin Pak Tasih? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ada bayangan ya. Kalau kita pakai X-ray itu dengan ketebalan 2 tebalas itu berapa gitu ya. Itu masuknya di situ. Sudah. Ini kalau ada gambar enggak ya ini ya. Exposure chart. Tapi yang perlu diingat-ingat ya tadi itu untuk menghitung eksposurnya itu, untuk yang teknik ini kita gunakan dua tebalas ya, 2 tebalas. Ya mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman. Bertanya. Ya silakan. Mau tanya tentang tadi yang geser-geser ke arah kepala itu, Pak. Saya boleh lihat gambarnya lagi nggak ya, Pak? Gimana? Geser-geser gimana? Yang geser-geser ke arah kepala dari materialnya itu loh, Pak. Saya mau lihat bendanya lagi tadi agak ke bawah, Pak. Ini? Nah, yang ini? Iya. Kalau ini berarti gesernya ke arah kiri gitu, Pak? Ke arah kiri. Jadi gesernya ke arah kiri. Ini kalau misalkan ini X-ray ya, ini X-ray. Kalau X-ray kan alatnya kan
statik gitu ya, tetap di situ nih. Sumbernya kan mancarnya dari atas ke sini lah. Awalnya kan kita posisikan pipanya ini atau materialnya ini itu tepat di bawah dari ini ya, dari focal spotnya X-ray-nya itu. Terus kita geser. Nah, gesernya itu kita tarik searah dengan kepala ya, katakanlah ini kita misalnya kepalanya itu ya, kepalanya. Di situ ada marker lokasi, ada identifikasi. Nah, itu kita tarik searah dengan posisi kepalanya ini. Kalau ini kebetulan gambarnya ini di sini, berarti kita tarik ke kiri gitu ya, kita tarik ke kiri. Nanti akan pas praktikum akan ini ya, akan lebih jelas lagi ya gimana sih nariknya, karena beberapa kali ya mesti kejadian pas ujian itu salah geser itu berkali-kali mesti kejadian terus itu. Bahkan padahal sebelumnya sudah praktikum, kemudian sudah diingatkan salah geser ya, gesernya itu ditarik searah dengan ininya kepalanya gitu ya. Lihat kepalamu di mana, maka itu gesernya ke situ. Bentar, ini mungkin saya kasih ini ya, saya kasih gambar ini untuk biar ada bayangan gitu ya. Itu gesernya ada jarak tertentu nggak Pak? Nah, ini tadi Pak, gesernya kan sejauh P ini tadi Pak. P-nya tadi rumusnya ini tadi itu. Oh iya. 1/5 SFD tegak tambah 2L. Sebenarnya geser berapapun itu pasti bentuk ini Pak, bentuk elip gitu ya, pasti bentuk elip. Asalkan tergeser dengan ini ya, searah dengan ininya ya. Asalkan yang penting ada pergeserannya lah. Kalau nggak geser, itu nanti jadinya numpuk. Kan ini berarti dua dinding ini lurus saja kan, seperti teknik DWSE ya kemarin ya, double wall tapi single image saja. Nah itu nanti gambarnya jadi seperti itu. Yang penting ada pergeseran aja gitu. Nanti kalaupun pergeserannya kurang ya elipsnya itu nggak begitu ini ya, nggak begitu besar gitu ya. Sebentar ini saya ada gambar untuk biar ada bayangan gitu ya. Nah ini contoh ini ya, contoh jadinya. Sudah kelihatan belum tadi nih? Gambar ini sudah ya. Nah ini contoh jadinya filmnya itu seperti ini. Ini yang tadi ini identifikasinya, kemudian ini marker lokasi. Nah untuk teknik elip, kalau menurut sesuai dengan ASME ya, kita menembak elip ini itu 2 kali ya, 2 posisi 0 dan posisi 90. Maksudnya 0 derajat dan 90 derajat itu ya. Nah ini apa namanya? Ini namanya identifikasi, ini adalah marker lokasi, ini apa namanya itu kawat ya, kawat penetrameter kawatnya ini. Ini sebenarnya kalau ini enggak kelihatan ya bayangan kawatnya itu ya. Ada bayangan kawatnya ini. Nah, ini jadi elipnya seperti ini. Ini kalau tadi salah geser itu nanti bayangannya itu yang ini ada identifikasi, marker lokasi dan tulisan STM itu akan nutupi ini, numpuk ini. Ini kan nggak bisa dilihat evaluasi ya, tidak bisa dievaluasi apa sih yang ada di dalam lasannya ini gitu. Wong kita mau ini ya, nanti kan mau mengevaluasi lasannya ada diskontinuitas apa gitu ya. Tapi kalau ini salah geser, ini jadinya numpuk ke sini, nutupi gitu. Ada kemungkinan akan nutupi dari lasan yang mau kita evaluasi ini. Itu ya sudah dipastikan itu gagal di praktikum ya. Pasti nggak lulus itu praktikumnya di ini ya, di apa namanya ujian praktikumnya. Kalau ini hasilnya salah geser numpuk ya. Akhirnya nutupi lasan. Nah, kalau tadi pergeserannya kurang itu nanti paling ininya itu kecil gitu ya. Elipnya itu enggak begitu kelihatan seperti elip gini kan bentuknya kelihatan jelas elip gitu ya. Tapi kalau pergeserannya kurang ya nanti kecil gitu berarti ininya. Elipnya agak sempit gitu ya. Itu. Kalau peraptannya ini karena apa peraptannya?
itu agak ini ya, agak sempit ininya. Kalau ini gesernya cukup itu ya sesuai dengan perhitungan tadi ya kelihatan lah ini. Nah, ini namanya double wall, double image ini tadi ya, karena ada dua image ini ya. Ini lasan atas dan lasan bawah itu kelihatan semuanya. Kalau yang kemarin mungkin yang Pak Tasis jelaskan double wall single image itu kita menembaknya itu menembus dua dinding, tapi yang terlihat kan hanya satu ya, hanya satu satu gambar lasan gitu ya. Kalau ini dua gambar lasan yang tampak pada film ini. Nah, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu mungkin. Di mana ini ya? Pak Tasih mau menambahkan itu kayaknya. Oh iya, ada Pak Tasih. Oh, enggak, udah bagus Pak Prabu. Senengane. Lanjut aja Mas, lanjut. Sebentar, mana tadi ya? Ini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini alat handphone biasa ya. Yang perlu di urut-urutannya ini tadi ya, urut-urutannya tadi sebenarnya itu ya kita harus bisa menghitung dulu tebal dari dua lasan ya, tebal ya offset diameter ya OD diameter luar, kemudian tebal lasannya dihitung, terus dikali 2 untuk mengukur exposure. Kalau untuk menentukan kawat IKB itu kita tetap pakai satu tebal lasan. Kemarin sudah disampaikan belum? Ini penentuan kawatnya gitu. Sudah belum Pak Tasih? Ingat nggak tuh yang sertanya? Sertanya sudah belum kemarin? Kayaknya sih udah. Kalau nanti lihatnya di ini ya, lihatnya coba di ditanya ya. Kalau lupa ya dijelasin lagi Mas. Udah, tapi kalau mau dijelasin lagi lebih bagus Pak, biar ingat. Contoh gini ya, sebentar. Tadi kita kan sudah ngukur satu tebalas ya, satu tebalas itu untuk menentukan kawat kawat IKB-nya kalau pakai kawat ya. Sebentar. Asmo mana nih asmonya ini? Nah, asma kita lihat dulu di tebal kawat itu ya. Tebal ini dulu ya, tebal lasan dulu, satu lasan. Nah, ini. Saya share dulu. Nah, ini sesuai dengan asma ya, sesuai dengan asma. Kelihatan kayak ini. Sudah kelihatan ya? Nah, di sini ada ini tebal ya, tebalasan. Satu tebalasan ya, ini satu tebalasan, kemudian ini adalah posisi kawat ya. Posisi ikinya mau source side atau film side. Kemudian kawat mana yang harus muncul. Nah, oh ya, satu lagi kelewatan. Untuk posisi IKB, ya posisi IKI atau IKB atau penetrameter untuk teknik DW ini harus apa ini? Kalau kita lihat ini tadi gambar yang tadi itu, masih ingat nggak itu? Source side Pak. Harus source side ya, harus menghadap ke sumber, ya harus menghadap ke sumber. Jadi posisinya sesuai ini ya, sama seperti marker tadi ya. Di situ ada markernya, ada marker, ada ident. Nah itu di situ bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan ikinya. Posisinya source side ya, source side kalau menghadap ke sumber ya, intinya source side itu menghadap ke sumber. Kalau film side itu berarti dia posisinya dekat dengan film ya, dekat dengan film. Nah, contoh misalkan tadi kalau kita punya
tebalasan misalkan 7 mili gitu ya, 7 mili. Nah, 7 mili kan ada di sini nih, di rentang ini ya. Ini kan 6,4 sampai dengan 9,5 mili. Yang dalam kurung ini yang mili nih. Setelah kita ukur ternyata 7 mili tebalasannya. Nah, 7 mili dan posisinya harus source size. Nah, maka kawat berapa yang harus muncul ini? Kawat 6 ya. Harus muncul kawat 6. Nah, kawat 6 itu berarti pakai yang mana? Nah, ini kita kembali ke sebelumnya. Set kawat yang mana? Yaitu kita gunakan 6 tadi itu ada di mana ini 6? Angka 6 ada di set A atau set B ya. Itu kawat 6 yang harus muncul. Nah, terus pakai yang mana Pak? Mau pakai A atau mau pakai B? Tuh. Kira-kira pakai yang mana ini? Yang diminta ya syaratnya harus muncul itu kawat 6. Kawat 6 bisa pakai set A, bisa pakai set B. Nah, kira-kira konsekuensinya apa? Kalau pakai set A bagaimana? Kalau pakai set B bagaimana? Kira-kira gimana? Perhatikan ini ya. Makin ke sini nih diameter kawatnya itu makin besar. Ya. Kalau di set A kawat ke-6 itu berarti dia kawat terbesar. Tapi kalau di set B kawat nomor 6 itu dia paling kecil. Ya, paling tipis gitu ya istilahnya ya, paling kecil. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita pakai set A atau pakai set B? Kalau pakai yang set B itu harus pakai setelah-setelahnya, Pak. Kalau set A bisa langsung dipakai. Maksudnya pakai setelah-setelahnya gimana? Harus pakai yang lebih besar diameternya. Jadi harus dari 0,81 gitu, Pak. Oke, mungkin kita simpan dulu. Mungkin ada yang lain pendapatnya. Kalau menurut persyaratan ya, persyaratan ASME, itu kan harus muncul kawat yang dipersyaratkan. Ya, harus muncul kawat yang dipersyaratkan. Kalau tebalasannya tadi 7 mili, saya kembali ke sini ya. Tebal material tadi 7 mili, berarti kawat nomor 6 ini kan harus muncul ya. Kawat nomor 6 itu harus muncul. Kawat nomor 6 harus muncul. Itu syaratnya untuk keberterimaan dari filmnya tadi ya. Ini film radiografinya diterima atau tidak. Nah, padahal kalau nomor 6 harus muncul, nomor 6 itu posisinya ada di sini, bisa di set A, bisa di set B. Nah, kira-kira lebih mudah muncul di mana? Kalau pakai set A atau kalau pakai set B? Kira-kira. Set B, Pak. Set A. Kalau set A atau set B? Set A, Pak. Harus muncul kawatnya. Ingat ya, kalau pakai set A, kawat nomor 6, ini dia paling besar. Paling besar. Delalah gini ya, delalah. Kalau kamu salah ngitung waktunya gitu ya, terus kelamaan prosesnya segala macam, ini bisa jadi kalau kawatnya ini nggak muncul, 1 sampai 5 kira-kira bisa muncul nggak? Bisa kelihatan nggak gambar kawatnya? Enggak, Pak. Nggak muncul. Yang 6 aja yang paling gede aja nggak ada. Nah ya, karena mungkin salah ngitung waktu, salah ngitung salah ngitung apa tadi itu ya, prosesnya pas proses film gitu ya. Nah ini kalau resikonya 6 nggak muncul, ya nggak akan muncul. Dan nanti ujung-ujungnya nggak bisa nggak bisa diterima, nggak ada kawat apapun yang muncul gitu ya. Tapi kalau kita pakai set B, nah kalaupun 6 nggak muncul, kan masih ada ini ya, yang nomor atas ini karena dia diameternya lebih besar, masih ada kemungkinan untuk muncul. Jadi kalau pakai ini agak lebih tenang gitu ya. Wah, ini kelihatan ini kawatnya gitu ya. Meskipun mungkin kawat nomor 6 itu lambat-lambat gitu ya, tipis banget gitu ya. Tapi yang 7, 8, 9, 10, 11 ini jelas kelihatan. Kalau ini harus muncul satu ya. Harus satu yang muncul.
kalau ini semuanya harus muncul gitu ya. Ada berapa ini? 6 ya, ada 6 gambar kawat yang harus muncul gitu ya. Mau tanya Pak Ismail. Iya, monggo Pak. Bedanya set A, set B, set C, dan set D itu apa Pak? Ya ini tadi Pak, set itu sebentar ya, gambarannya satu set ini satu apa namanya? Ya satu IKB gitu Pak ya. Satu set IKB, dalam satu set itu ada sekian kawat gitu ya. Kalau pakai itu tadi kan ada 6 kawat gitu ya Pak. Jadi itu harus terbentuk bayangannya kawatnya itu. Sini ada enggak ya? Jadi itu satu set, satu paket gitu istilahnya Pak ya. Satu paket. Nah ini kan kawat ASTM ini tadi ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini satu set Pak ini. Ini set A gitu ya. Ada 6 kawat. Kalau set A tadi kan kawat 6 itu yang paling besar. Nih. Ini dari kiri ke kanan ini makin besar ya, makin besar. Itu set A. Kalau set B ya urutannya tadi berarti kawat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya. Gitu nggih. Ya, jadi gitu, satu set ya Pak, dalam satu set itu ya Pak ya. Ya, ini satu set ini. Satu ASTM ini ya. Saya pikir kawatnya satu-satu gitu. Oh. Per set. Ya Pak, makasih Pak. Sudah diplastiki gitu ya, sudah diplastik, satu plastik itu sudah ada 6 set ini Pak ya. Iya. Ada 6 set, 6 kawat gitu. Iya. Betul Pak. Benar gitu Pak Tase, mungkin mau dikoreksi Pak Tase. Ini nggak ada gambarnya ya, saya enggak ada punya gambarnya enggak Pak Tase? Saya menambahkan Pak Ismail. Oke, ya. Monggo. Oke. Tadi terkait pemilihan A atau B, itu kalau yang di atas Pak, atas lagi. Nah, kenapa harus milih A, kenapa harus milih B? Nah, ini stop. Nah, kalau milih A kemungkinan tidak kelihatan kawatnya ya, mungkin karena hanya satu yang disyaratkan. Itu kita tidak bisa menentukan sensitivitas dari hasil citra kita. Tapi kalau milih set B, ketemunya cuma 5 kawat, berarti nomor 6 nggak ada ya. Nomor yang kawat yang pertama nggak ada. Adanya yang 7, 8, 9, 10, dan 11. Dengan kawat yang muncul 7, 8, 9, 7 yang terlihat, itu kita bisa mengukur sensitivitasnya. Ya, ada sensitivitas dari film yang kita hasilkan gitu Pak. Bisa diukur, tapi kalau yang set A kita tidak bisa mengukur apa-apa gitu loh. Tambahnya ganti Roger. Betul sekali nih Pak Prabana matur nuwun. Jadi nanti ada sensitivitas juga ya. Nanti kalau baca asma gitu mungkin nanti dari Pak Tasya ya. Sensitivitas itu apa gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita pakai set A itu bisa muncul gitu ya, bisa muncul lebih dari satu. Ini kan yang dipersyaratkan kan satu sebenarnya ya. Yang dipersyaratkan satu. Harus muncul kawat nomor 6. Nah, kalau ini bisa muncul apalagi 5, 4, ini lebih bagus lagi sebenarnya, lebih sensitif lagi berarti kan. Bisa lebih teliti lagi gitu dalam kita nanti mengevaluasi dari radiograf yang kita hasilkan gitu ya. Tapi resiko gitu ya, resikonya tadi kalau salah ngitung waktu, salah ngitung apa, yang 6 aja nggak muncul, ya nggak bisa kita ngitung sensitivitasnya tadi itu ya. Tuh, tapi kalau kita pakai set B, kalaupun yang dipersyaratkan 6 itu nggak muncul, tapi kan ada kemungkinan besar yang kawat yang 7, 8, 9, 10 ini, 11 ya, karena diameternya lebih besar, dia akan kemungkinan muncul lebih besar. Gitu ya. Jadi kita tetap bisa mengukur sensitivitasnya, ya karena kaitannya nanti dengan ini ya dalam bahasa mudahnya ketelitian ya, kita dalam mendeteksi atau menentukan diskontinuitas yang ada di pasang yang kita hasilkan tadi, ya kita periksa tadi ya. Tuh, jadi pemilihan dari set kawatnya itu seperti itu tadi ya. Dihitung dari tebalasan ya. Satu tebalasan ya.
ingat ya, untuk penentuan dari mau pakai apa ini. Karena nanti ukur sendiri ya, kemudian nanti mau pakai set A atau set B itu pokoknya dibiarkan gitu ya, dibiarkan sama pengujinya gitu ya. Itu. Tapi kita selaku panitia gitu ya, panitia ini selalu mengingatkan, memanti-wanti ya. Kalau kamu pakai set A yang harus muncul adalah nomor 6 itu ya, hati-hati. Nih, kalau kamu nggak muncul nggak bisa mengevaluasi. Tapi kalau pakai set B ya ada harapan untuk bisa dihitung sensitivitasnya tadi itu. Jadi nanti seperti itu kurang lebih untuk ini ya, penentuan dari IKB ya, IKB-nya. IKB atau IKI atau penetrameter itu sama maksudnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Pak, saya izin tanya, Pak. Oke, monggo Pak, monggo. Pak, itu kan ketika pemilihan kabel 6 yang set A itu kan dikhawatirkan tidak muncul ya Pak, kalau misalnya terjadi kesalahan pada kayak waktu gitu Pak. Terus yang saya bingung itu, misalnya kalau kita milih set B nih Pak, terus masih terjadi kesalahan waktu gitu, terus yang muncul tadi hanya 7, 8, 9, 10, 11, itu apa gambarnya ujung-ujung juga tidak diterima Pak, atau bagaimana Pak? Oke, ya baik, pertanyaan bagus ya. Yang penting nanti di laporan ada ya, ada di format laporan itu kawat yang dipersyaratkan sih berapa sih gitu ya. Kawat yang dipersyaratkan misalkan kawat nomor 6 tadi contoh tadi ya, yang dipersyaratkan kawat nomor 6 dengan ketebalan tadi 7 mili, itu ketebalan 7 mili kita memilih sesuai dengan ASMO tadi itu harus muncul kawat nomor 6 ya, harus muncul kawat nomor 6 yang dipersyaratkan ya, yang dipersyaratkan muncul kawat nomor 6. Nah, kalau kita pakai set A, kalau misalkan tadi salah-salah ngitung segala macam malah tidak kelihatan, ada kemungkinan tidak kelihatan semua kan gitu. Nah, tapi kalau kita pakai set B ya, berarti kan dia yang karena 6 itu yang paling kecil, ya. Kalau di set B tadi kan 6 yang paling kecil, berarti kan dia harus muncul 6 kawat. Kalau di set A, itu harus muncul 1 kawat, yaitu kawat 6 itu sendiri. Tapi kalau kita menggunakan set B, berarti harus muncul, 6-6-nya harus muncul, gitu ya. Ada muncul 6 kawat, gitu ya. Kalaupun tidak bisa muncul 6, nah paling tidak kan ada yang muncul, gitu ya. Ada yang muncul. Itu bisa kita hitung sensitivitasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Praptana tadi. Gitu. Nanti bisa kita tuliskan gitu ya, kita tuliskan karena nanti ada poin penilaiannya juga ya di laporan praktikumnya itu kamu pakai set kawat berapa, kemudian kawat yang dipersyaratkan tadi nomor berapa, kemudian yang muncul itu berapa kawat gitu ya. Nah, menjawab yang muncul berapa kawat ini kan resiko tadi ya. Kalau salah ngitung, nggak muncul sama sekali kan udah kehilangan poin di situ. Ternyata tidak muncul kawat berapapun karena menggunakan set A dan perhitungannya kurang tepat gitu ya. Tapi kalau kita pakai set B yang dipersyaratkan adalah kawat nomor 6, berarti harus muncul 6 kawat. Tapi ternyata setelah kita lakukan penyinaran, kita proses film, yang muncul hanya 3 kawat. Itu masih bisa diterima ya, enggak apa-apa gitu. Kan masih ada kawat yang muncul gitu loh ya. Tapi memang sensitivitasnya ya sesuai dengan kawat terkecil yang muncul tadi itu. Tapi itu masih bisa diterima ya, bukan ditolak gitu ya. Bukan ditolak, masih bisa diterima karena masih bisa memunculkan kawatnya tadi itu ya. Meskipun ya tadi kalau pakai SFB harusnya muncul 6 buah kawat. Karena yang dipersyaratkan nomor 6 itu muncul. Kalau nomor 6 muncul pakai set B, ada 6 kawat yang muncul tergambar di radiograf, di film gitu ya. Tapi kalau kamu pakai set A, yang dipersyaratkan nomor 6, ya nomor 6 itu harus muncul, berarti minimal harus muncul 1 kawat ya. Harus muncul 1 kawat. Kalau muncul 2 kawat, 3 kawat ya, berarti kawat 4, 5, 6 bisa muncul, yaitu bagus lagi, berarti malah bagus gitu ya. Melebihi yang diminta hanya 1 kawat bisa memunculkan
3 kawat. Itu kan bagus berarti. Kalau pakai set A. Kalau pakai set B, dipersyaratkan nomor 6. Persyaratkan nomor 6. Harus muncul 6-6-nya kan, gitu ya. Harus muncul 6-6-nya. Tapi ternyata yang muncul hanya 3. Ya enggak apa-apa, gitu. Masih bisa diterima lah ya, masih bisa diterima. Bukan berarti, wah ini gagal ini, harus ditembak ulang gitu ya. Bukan, tapi masih bisa diterima filmnya, masih bisa dilanjutkan untuk proses evaluasinya gitu ya. Karena bisa memunculkan. Ada contohnya nggak Pak? Contoh hasil X-ray yang memperlihatkan adanya kawatnya itu Pak? Sebentar, kalau ada nggak ya? Saya juga ini. Mungkin Pak Tase kalau ada Pak Tase. Lagi di jalan, Mas. Wah, lagi di jalan. Sebentar. Saya juga lagi ini laptopnya anakku, jadi nggak ada apa-apa. Gini mungkin saya tambahkan Pak ya. Gini, monggo. Jadi kalau itu kan syarat ya, syarat itu harus dipenuhi. Kalau harus muncul 6 ya 6. Tapi kan gini, kadang-kadang di lapangan itu kita kesulitan setup ya, kesulitan saat kita mengadakan apalagi kalau ruangannya sempit dan lain-lain. SFD-nya kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan SFD minimum karena kondisi di lapangan tidak bisa. Nah, itu terpaksa kita harus kualitas film kita memang tidak bisa memenuhi standar yang dipersyaratkan karena kondisi di lapangan. Nah, jadi kita harus ya paling enggak tadi untuk kita bisa dievaluasi terkait dengan penetrameter munculnya berapa. Ya kalau di itu sekitar cacat terkecil itu kan kalau di DIN itu jelas 2% dari tebal material. Kalau di asma ya berbeda-beda tipis lah. Mungkin bisa 1%, 2% atau 4% yang dipersyaratkan seperti kemarin. Nah, terkait dengan kondisi di lapangan yang tidak bisa dipenuhi secara ideal sesuai dengan perhitungan, maka ya otomatis harus pilih yang PNI yang besar karena yang B karena tadi meskipun tidak bisa memenuhi standar, paling enggak kita sudah bisa mengukur sensitivitas dari radiografi yang kita hasilkan. Ya, itu. Tapi kalau memenuhi syarat apa tidak, jelas tidak memenuhi syarat, ya kan? Tidak memenuhi persyaratan. Tapi kondisi lapangan kita harus seperti itu, otomatis kita bisa laporkan. Tapi kalau pakai milih set A, tidak ada kawatnya sama sekali, kita tidak tahu sensitivitasnya berapa. Itu tambahan Pak Ismail di Roger. Gitu ya. Tadi yang tanya tadi siapa ya? Bisa terjawab atau belum tadi? Atau masih bingung? Oh ya Pak, berarti jadi kalau misalnya ada pilihan antara set yang kecil dan set yang besar itu berarti lebih baik untuk amannya pilih set yang besar gitu berarti Pak? Ya untuk amannya ya. Toh tadi kan kita sama-sama boleh kan ya? Kan mau pakai A ya boleh, mau pakai B ya boleh gitu kan. Yang penting kan nomor 6-nya kan muncul. Ya. Cuma untuk amannya kebetulan tadi yang dipilih Pak Ismail itu pas ya di nilai kritis atau di titik kawat nomor 6. Gimana kalau yang muncul itu kawat nomor 5 atau harus 2 kawat yang muncul? Nah, itu kita harus memang milih A ya toh. Kebetulan saja tadi Pak atau mungkin sengaja ya Pak Ismail milih yang nomor 6 yang titik kritis sehingga ini ada semacam diskusi ya. Kalau enggak dipilih itu enggak ada diskusi. Nah, itu seperti itu. Yang titik kritis itu kan dinilai di A ada, di B ada, dan itu hanya di kawat nomor 6 itu. Gitu Pak, tambahan Pak Ismail. Terima kasih. Ya.
Jadi ya saya sengaja ini biar ini tadi ada pilih yang mana aja gitu ya. Kalau misalkan pas kita ngitung ternyata yang dipersyaratkan nomor 4 gitu, ya jelas pakai set A ya. Nggak mungkin set B, kan nggak ada nomor 4 di situ, di set B ya. Terus A. Itu juga salah nanti, wong yang harus muncul itu nomor 4, kok kamu pakai set B loh, kan sudah salah itu, sudah salah milih ini tadi, apa, penetrameternya sudah salah ya. Jadi ingat ya tadi ya, kita menggunakan penetrameternya itu satu tebalas ya, satu tebalas itu dihitung berapa satu tebalasnya, kemudian dilihat di situ, oh berarti saya harus pakai set A atau set B. Kalau yang setelah kita lihat di asmanya tadi itu ternyata harus apa tadi, harus muncul kawat nomor 3 atau nomor 4, ya jelas harus set A gitu ya, set A. Tapi kalau yang tadi, yang contohnya tadi itu kalau source set ya, ini kan source set ya. Kita bicaranya yang di sini ya, yang di materi ini untuk apa namanya, DWDV ya, harus source set, berarti kita lihat di sini. Kalau ketebalannya 6 sampai 6,4 ini ya, kan harus muncul kawat nomor 5 ini. Nah, kawat nomor 5 kan berarti ya harus set A, nggak ada yang lain ya. Harus pakai set A. Yang ini tadi. Nomor 5 kan hanya ada di sini ya. Berarti harus ada 2 kawat yang muncul di film, yaitu kawat nomor 5 dan kawat nomor 6 itu. Ya. Minimal harus muncul 2. Kalau ternyata kawat nomor 4, 3 itu bisa muncul, ya lebih bagus berarti. Bagus itu ya. Bisa melebihi dari yang dipersyaratkan. Itu ya, benar ya. Ini saya nyari, saya enggak ada ya gambar kawat-kawat itu tadi. Ya mungkin untuk next gitu. Saya coba cari-cari. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin didiskusikan. Saya ingin bertanya, Pak. Nggih, silakan. Kalau mengenai sensitivitas di film itu nanti pengaruhnya itu apa gambarnya jadi lebih jelas, apa gimana, Pak? Bukan ya, kalau itu beda. Kalau gambarnya kan hitam atau terangnya kan densitas ya, densitas film, kehitamannya. Kalau sensitivitas itu ini apa namanya, cacat terkecil yang bisa kita amati gitu ya. Kita apa namanya Pak istilahnya? Kita evaluasi ya. Karena kan sensitivitas itu dipengaruhi oleh ini ketebalan apa, diameter kawat terkecil yang muncul gitu ya. Kan dipengaruhi oleh itu. Contoh misalkan kawat terkecil yang muncul, kawat nomor 3 ini diameternya 0,13. Nah, berarti diskontinuitas dengan dengan diameter sekian ini ya, dengan ukuran 0,13 mili ini, itu bisa kita evaluasi gitu ya. Sensitivitasnya itu kalau memunculkan, bisa memunculkan kawat nomor 3 yang terkecil misalkan ya. Itu. Jadi kaitannya dengan diskontinuitas yang bisa kita evaluasi ya. Gitu. Kalau ini bisa terlihat ya, kawat terkecil yang terlihat. Tuh, kalau gambarnya jelas atau tidak itu tingkat kehitaman ya, tingkat kehitamannya ya. Itu densitas itu beda lagi, ada sensitivitas, ada densitas ya. Tuh. Gitu. Leres nggih? Leres betul. Pak Prawato mungkin Pak Tasek. Jadi kaitannya dengan itu ya, sensitivitas itu. Jadi makanya kalau bisa memunculkan kawat yang lebih kecil itu lebih bagus, berarti kan lebih sensitif. Kita bisa lebih cacat yang lebih kecil bisa kita periksa gitu ya. Oh, bukan cacat, diskontinuitas ya, diskontinuitas yang lebih kecil bisa kita periksa gitu. Jadi sensitivitas itu ditentukan atau dipengaruhi oleh kawat terkecil yang muncul ya, diameter kawat terkecil yang muncul. Itu berapa sensitivitasnya itu. Nanti dibandingkan dengan tebal ininya ya, tebal materialnya ya. Itu jelas atau masih ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, gitu ya. Mungkin ada lagi. Nah, ini saya lanjutkan dulu, masih ada enggak ya ini?
Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi ya dalam pemilihan IKB ya, IKB atau IKI atau PNI atau penetrameter itu tadi caranya dengan satu tebal lasan. Kalau untuk waktu, untuk waktu sekali lagi itu kalau untuk teknik DWDI DWDV elips ini itu 2 tebal lasan ya. 2 tebal lasan. Kalau tadi contoh tadi tebal lasannya 7 mili. Berarti kita pakai nanti ketebalannya 14 mili gitu ya. 14 mili kalau nanti kita lihat gitu ya. Ini contoh misalkan ini kurva exposure gitu ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan. Ini kelihatan nggak ini ya? Nah, ini kalau kita pakai X-ray gitu ya. Kalau kita pakai X-ray contoh misalkan tadi tebalasannya 7 mili. Nah, berapa exposure-nya untuk mengisi E-nya tadi ya? Nah, kalau 7 mili kan dikali 2 dulu. Dikali 2, berarti 14 ini ya. 14 mili. Nah, 14 mili. Ini kita lihat. Kemudian mau pakai KV-nya berapa? Nah, itu. Hitung KV-nya berapa. Katakanlah ini kita pakai KV 160 misalnya kan ya. 160 yang ini. Dari 14, ini 14 ditarik ke 160 di sini, terus tarik ke sini nih. Nah, ini berapa ini di sini? Kali 10, berarti 11, 12. 12 apa? 12 miliampere menit. Nah, itu. Itu untuk ngisi E-nya tadi ya, di rumus E-nya tadi itu, untuk waktu itu. Nah, ini jangan salah. Kadang-kadang tadi itu, karena mungkin tergesa-gesa, kalau mungkin masih belum paham, oh tebalnya 7 mili. 7 mili berarti kan di sini. Ya tengah-tengahnya ini ya 7 mili nih. 7 mili tarik ke sini. Mana tadi ini? Nah ini 7 mili. Kalau pakai KV 160 cuma berapa ini? Kayak nyampe 4 kan? Bedanya jauh sekali ya. Salah ini. Jadi nggak masuk nanti filmnya kurang hitam ya. Kalau waktunya kurang ya. Jadi untuk penentuan exposure ya, exposure ini kalau kita pakai X-ray, ini sudah ada tabel exposure-nya ini. Ya, exposure tabel X-ray, berapa KV yang mau kita gunakan itu untuk teknik yang elips ini tadi ya, DV elips itu 2 tebalasan ya, 2 tebalasan untuk hitung exposure. Exposure nanti kan arahnya untuk ngitung waktu. Ya. Kalau pakai iridium ini ya sama ya, tebalnya berapa gitu ya, tebalnya berapa, kemudian ditarik ke, kalau ini SFD-nya berapa ini, 600, 500 ya. Kalau ini pakai iridium. Tapi nanti untuk praktikum kita ya pakai X-ray, jadi tabel ini yang kita gunakan ya, tabel ini. Ya nanti tabelnya bukan ini ya, nanti tabelnya dilihat di lab ya, tabel exposure chart-nya X-ray kita tuh seperti apa gitu ya, itu yang yang kita gunakan. Jadi tidak sama persis seperti ini ya, sesuai dengan alat X-ray-nya ya, sesuai dengan alat X-ray ini kan ada X-ray machine-nya kita, beda-beda nantinya. Tapi kurang lebih cara penentuan seperti itu ya, 2 tebalasan ya, 2 tebalasan ditarik ke KV yang kita inginkan, mau pakai KV berapa, kemudian dilihat di sini exposure-nya berapa, gitu ya. Jadi ya itu yang sering kali salah di situ tadi ya, penentuan waktu, penentuan IKB tadi ya, itu yang sering kali kebolak-balik gitu ya, bolak-balik. Karena itu kalau waktu tadi pengaruhnya sangat besar sekali, karena material kita kan biasanya relatif tipis ya untuk yang teknik DWDV ini ya. Kalau kelebihan sedikit aja gosong nanti filmnya ya, jadi hitam banget gitu ya. Kalau waktunya kurang, jadi terlalu putih ya, terlalu terang ya, under atau over gitu. Karena material kita tuh tipis gitu ya, biasanya tipis hanya beberapa mili aja tuh. Sehingga perhitungan waktu itu benar-benar diperhatikan gitu ya. Waktunya adalah 2 tebalasan kalau untuk teknik DW yang kita bahas hari ini. Oke, mungkin ada lagi. Silakan kalau ingin didiskusikan lagi. Kalau untuk ininya
Saya lanjutkan dulu tadi ya. Praktikumnya tadi materi praktikum. Sampai mana tadi ini? Ya kurang lebih seperti itu. Setelah diukur-ukur gitu ya. Diukur nanti dihitung juga pergeserannya, kemudian sudah. Kali ini ya nanti kalau secara detail ini di modul ini. Kalau kita fokusnya yang dipakai X-ray ya. Ini kan sudah dijelaskan semua kalau pakai X-ray gimana, pakai iridium gimana, pakai kobalt gimana. Tapi kita fokusnya yang biasanya yang ada di tempat. Nah, ini nanti untuk laporannya ini ya. Laporannya seperti ini kira-kira yang perlu ini kan ada diameter, ini tebal materialnya. Ada outside diameter luar, diameter dalam. Ini material thickness-nya yang ini ya. Ini material thickness-nya tebal materialnya. Kalau ini materialnya besi atau apa gitu ya. Karbon steel. Ini harus diisi semua. Ini tadi yang ditanyakan tadi nih ya. Kaitannya yang tadi iki tadi ya. Dan ini kan untuk ngisi yang di sini ya. Untuk yang di sini nih. Ya. Set berapa yang harus dipakai ya tadi ya. Sesuai dengan satu tebalasan harus pakai set berapa. Penempatannya ini juga. Kita kalau di DWDV kan harus source set ini, kemudian lokasinya juga harus source set, ya. Nanti ini kalau ini praktikum ya, kalau kita ngukur densitas kita segala macam itu, kalau sudah ada gambarnya bisa kita hitung. Sampai dengan hasilnya nanti kalau ini semuanya terpenuhi gitu ya dari syarat IKI, syarat densitas, kemudian variasi densitas, semuanya memenuhi persyaratan yang ada di ASME itu, sudah berarti radiograf kita diterima gitu ya. Bisa dilanjutkan untuk evaluasi. Tapi kalau radiografinya aja tidak diterima ya, reshoot ya, tembak ulang, harus ngulangi. Kalau pas praktikum ujian ya tidak lulus ini kalau radiografinya tidak diterima ya tidak lulus ujian praktek ya. Gitu. Ini beberapa poin yang diisi ya. Ya, mungkin itu ya untuk penjelasan ini. Ini kalau sketnya gambar kalau dari samping ya. Ini diameter luar ya, diameter luar itu materialnya dari sini sampai sini. Kalau odelas itu berarti kita ngukurnya dari lasanya ya, hanya lasanya aja. Ini tadi ada tebal lasan ini tadi ya. Kalau tebal lasan berarti ya segini ini tadi dari mata sampai ini tadi ya, reinforcement-nya ini semuanya tebal, ini namanya tebalasan. Jadi bedakan tebal material dengan tebal lasan ya. Kalau tebal material kan yang ini nih, X-mat ini tebal materialnya. Kalau tebal lasan ya ini dari sini sampai sini. Kalau yang di luar kan ini bisa kita ukur ya. Tapi yang di dalam ini ya, kalau tidak bisa kita ukur ya kira-kira berapa mili gitu ya. Kan bisa dilihat gitu ya dari samping gitu, kalau bisa kita lihat kira-kira berapa sih ini. Kalau ada yang menonjol ke dalam ya kalau bisa kita lihat, kalau nggak bisa kita lihat ya dikira-kira berapa mili gitu ya. 1 mili atau 2 mili. 1 mili biasanya gitu ya. Ini jadi ada tebal material, ada tebalas. Kalau untuk penentuan IKI tadi 1 tebalas, kalau untuk exposure ya waktu itu 2 kalinya ya, 2 tebalasan ini karena menembus 2 dinding. Ya, itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua, silakan monggo. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Tase atau Pak Praptana. Kalau ada yang belum jelas ya. Ini Pak Ais, Manto ada enggak ya? Mungkin dari PSMN yang mau menambahkan. Hadir enggak ini Pak Ais? Enggak hadir ya? Iya Mas, Pak Iswanto ada enggak itu? Enggak hadir. Iswanto lagi ke belakang, Pak. Oh, terkait surat sing dari SCTN mungkin besok, asisten Pak. di sana.
Oh, belum Mungkin ya. besok, sekarang lagi di ke belakang sebentar. Ya. Nang Kan endi Lek? Pak Tasih, kalau ada yang mau ditambahkan Pak Tasih, monggo. Udah cukup Mas. Nanti soalnya itu kan nanti berkembang skill itu kan berkembang dengan dari pengalamannya. Karena nanti kalau terkait mau pengen muncul itu ya terkait SFD bisa kita jauhkan akan lebih mudah muncul istilahnya seperti itu kan nanti dari setelah praktek kan akan membedakan nanti dibeda-bedakan aja SFD-nya kalau mau. Ya. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Terkait pengukuran tebal las, itu kalau misalkan di lapangan tidak bisa mengukur tebal las gimana Pak? Terutama di perpipaan yang panjang gitu kan Pak. Itu kan kemungkinan tidak bisa mengukur ketebalan lasnya yang di dalam itu loh Pak. Di dalam perpipaannya Pak. Itu gimana ya Pak kira-kira? Nah, ini monggo Pak Prap atau Pak Tasih yang share pengalaman di lapangan, Pak. Atasnya aja. Ya. Nah, Ini kalau di lapangan saya Pak Praptana ini juga udah. Kalau di lapangan itu kan pipa itu udah ada namanya schedule. Nanti Masnya belajar schedule pipa itu. Schedule pipa itu berapa? Itu udah ada nilai tebalnya Mas. Nanti tinggal dilihat tabelnya. Berarti tebal materialnya tahu. Tinggal ngukur tinggi lasnya aja kalau mau diukur ditambahkan ya. Sebenarnya kalau yang untuk urut tadi yang ketebalan reinforcement yang di dalam las itu sebenarnya mungkin teori pusdiklat memang diukur ya, tapi memang kalau di lapangan memang nggak bisa ngukur. Makanya sebenarnya yang bawah itu nggak diukur nggak apa-apa, tapi nanti itu akan muncul sebagai citra itu excessive reinforcement itu loh, jadi sebuah diskontinuitas, tapi bukan cacat ya, istilah memang ada kelebihan, tapi ya tidak didefinisikan sebagai cacat yang harus di-reject. Gitu Mas. Jadi kalau di lapangan nanti pakai schedule namanya. Schedule pipa. Kecuali ekstrim hasilnya di eksesifnya. Ya, kalau eksesnya terlalu ekstrim ya itu baru di ekstrim. Ya, kelihatan lebih putih dari sebelah-sebelahnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Nih. Jadi memang arahnya ini ya sambil bayang-bayangkan antara di teori ini praktek dengan nanti di lapangan ya, paling tidak penentuan tadi ya, dasar-dasar penentuan iki, kemudian penentuan waktu itu Anda pahami dulu benar-benar gitu ya. Nanti kalau untuk di lapangannya ya berbekal dari apa yang kita praktekkan di sini ya di kuliah itu mudah-mudahan bisa dijadikan dasar gitu ya. Ya memang tidak mesti yang nanti di lapangan itu seperti yang kita praktekkan ya, malah beda jauh mungkin ya. Tapi paling tidak apa yang kita praktekkan ini memberikan sedikit gambaran ya untuk nanti di lapangan gitu ya. Nanti itu makanya masih terus belajar ya, mengembangkan diri. Nanti dulu prakteknya begini, kok nyatanya di lapangan kok begitu, ini nggak pernah diajar ya gini lah, itu jangan sampai seperti itu. Tetap harus belajar terus bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan gitu ya. Prinsipnya dasarnya tadi yang kita pelajari di sini di kuliah, nanti dikembangkan terus ya, teman-teman sendiri mengembangkan diri untuk terus belajar. Ada lagi mungkin silahkan. Ini ya harapan kami ya dari asisten untuk praktikum yang DWDV ini masing-masing dari teman-teman ini punya pengalaman karena ini untuk ujian ya, biasanya untuk materi ujian. Kalau untuk materi yang kemarin mungkin SWS atau DWSE demo aja ya, demo melihat bareng-bareng gitu ya.
Tapi kalau untuk yang DWDV ini, itu harapan kami bisa menjadwalkan masing-masing anak itu ya, masing-masing mahasiswa itu punya pengalaman sendiri-sendiri gitu ya, punya pengalaman sendiri-sendiri. Dari proses film ya sampai jadi film ya, dari proses nembak ini sampai jadi film itu kalau bisa itu sendiri-sendiri ya. Masing-masing kalian harus bisa sendiri-sendiri. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin dari saya ini ya cukup sampai di sini untuk yang materi saya ini ya, DWDV ini ya, double viewing. Jadi sudah mengenal tiga teknik penyinaran ya, SWSI seperti itu. Kalau DWSI yang seperti kemarin yang hari ini adalah DWDI ya, DWDI dengan syarat-syarat tadi ya, bagaimana posisi iki ya, harus offset, kemudian harus ada pergeserannya ya, harus gesernya berapa jauh tadi itu sudah. Kemudian cara gesernya juga ya, jangan sampai gesernya itu salah. Kalau salah geser nanti bisa-bisa bayangan dari marker lokasi maupun identifikasi nutupi lasan. Nah, itu juga perhatikan. Sudah diingatkan berkali-kali, tapi mesti aja kejadian gitu ya. Mesti aja kejadian pas ujian praktek ya. Ya itu mungkin karena faktor ini ya. Pas ujian jadi grogi, jadi waduh ini ditungguin orang lain, ini bukan ditungguin oleh asisten yang biasanya gitu ya. Grogi, salah geser ya sudah, itu otomatis pasti nggak lulus ya, nggak lulus ujian praktek. Kalau masalah kehitaman atau masalah kurang hitam itu ya itu kan waktu nembaknya nanti perlu di ini ya, dengan seringnya praktikum nanti harus berapa sih ininya ya, karena nanti juga dipengaruhi oleh pas proses filmnya ya, pas proses filmnya di developer segala macam itu bagaimana prosesnya. Itu semuanya mempengaruhi juga ya ke hasil tingkat kehitaman. Kalau terlalu hitam ya nggak bisa kelihatan apa-apa ya, kehitaman filmnya gosong istilahnya ya. Dari Pak Taseh, ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Taseh? Oh, Pak Taseh, izin. Ya sudah, kalau tidak ada, mungkin hari ini saya cukupkan sampai ini untuk materi DWDV. Tadi di modul petunjuk praktikum sudah saya share, kemudian di PowerPoint tadi juga sudah saya share. Kalaupun ada contoh-contoh soal ya yang ada di situ bisa dicoba dikerjakan. Ya, itu ada beberapa contoh yang sudah diselesaikan, tapi ada juga yang masih harus menghitung sendiri. Nanti bisa dicoba. Khususnya yang untuk materi hari ini ya, yang DWDV ini tadi ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya